Smart listeners, biasanya kita akan kagum ketika menyaksikan seseorang yang tampak penuh percaya diri, tangguh, dan tidak mudah menyerah dalam menjalani roda kehidupannya. Padahal dalam hitungan logika manusia, apa yang dialami seseorang tersebut sangatlah berat untuk dilalui. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang tersebut mampu menginspirasi seperti ini dan mampu menyuntikkan semangat serta hal-hal positif kepada dirinya, sehingga dengan cepat bangkit dari keterpurukan dan mampu menjadikan kepahitan hidupnya sebagai bagian perjalanan kesuksesan hidupnya. Ternyata hal ini bermula dari konsep diri. Konsep diri adalah bagaimana seseorang memandang dan menilai diri mereka, yang akhirnya berpengaruh terhadap tindakan mereka. Ketika kita membangun konsep diri pada anak, ini layaknya membangun pondasi rumah, sehingga sangat penting menanamkan konsep diri positif pada anak, karena hal ini melandasi munculnya berbagai tindakan anak di kemudian hari. Konsep diri pada anak terbentuk melalui interaksi anak dengan lingkungan dan orang-orang terdekatnya, terutama orang tuanya. Bagaimana kedekatan antara orang tua dan anak, dan bagaimana lingkungan memberikan penilaian terhadap dirinya. Smart listeners, setiap anak membutuhkan kepastian cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, agar dirinya merasa berharga, penting, dan bermanfaat dalam sebuah keluarga. Hal inilah yang mengembangkan kepercayaan diri pada anak. Nah, bagaimana proses pembentukan konsep diri pada anak ini? Hal ini ternyata tergantung bagaimana orang tua menilai atau bersikap kepada anak ketika melakukan sesuatu. Apakah dengan penilaian positif atau negatif? Jika setiap anak melakukan sesuatu walaupun belum mencapai hasil maksimal, kemudian orang tua memberikan apresiasi positif dengan seimbang. Misalnya, alhamdulillah kakak sudah menunjukkan ikhtiar belajar dengan keras. Itu luar biasa. Bagaimanapun hasil ujiannya, insya Allah inilah yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan. Maka akan terbentuk pemikiran positif, optimis, perasaan percaya diri, dan sebagainya. Akan sangat berbeda ketika respon yang keluar adalah hal-hal negatif. Misalnya pernyataan, kamu selalu gagal dalam ujian. Sudah tahu kamu lemah dalam matematika, masih aja malas belajar. Lihat hasil ujianmu, sudah pasti mengecewakan. Nah, maka terhadap pernyataan seperti ini, pikiran yang muncul pada anak adalah saya bodoh, saya pemalas, saya selalu gagal, dan akhirnya anak mudah menyerah ataupun malah mengandalkan orang lain. Ketika hal ini dilakukan oleh orang tua berulang-ulang, maka akan terbentuk konsep diri pada anak. Apakah itu positif atau negatif? Ini tergantung dari bagaimana orang tua merespon anak. Nah, smart listeners, bagaimana membentuk konsep diri positif pada anak? Mari meneladani Rasulullah. Rasulullah memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhannya, termasuk soal bermain yang menyenangkan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, kita sering mendengar gambaran kelembutan Nabi pada cucunya Hasan dan Husain yang bermain di pundaknya saat sedang sholat. Kasih sayangnya selalu diekspresikan, tidak disembunyikan saat menggendong, mencium, dan memeluk mereka ataupun anak-anak lainnya. Riwayat lain menggambarkan keceriaan beliau bercanda dengan balita saat mengajarkan berwudu bersama, atau mengajak anak-anak di perjalanan naik ke untanya, bahkan berlomba dengan mereka. Rasulullah selalu membela kepentingan anak yang tidak berdaya, serta meminta orang dewasa untuk menghargai anak dan apa yang dirasakannya. Maka beliau sering memberi contoh bagaimana berbicara bersama anak dengan sopan. Misalnya pada anak-anak dari Abyssinia, beliau lebih dulu mengucapkan salam dan mengajak berbincang dalam bahasa mereka. Rasulullah
juga berkali-kali memuji anak atas apa yang telah dilakukan. Beliau menyadari pentingnya rasa percaya diri, sehingga selalu memanggil nama anak dengan panggilan penghormatan. Saat anak melakukan kesalahan, tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengingatkan anak dengan hukuman kekerasan. Smart listeners, menginspirasi cara Rasulullah dalam membentuk konsep diri positif pada anak, maka marilah kita menilai diri kita. Sudahkah pengasuhan yang kita berikan mampu membentuk kepercayaan diri dan sikap optimis pada anak? Apakah cinta dan kasih sayang yang kita tunjukkan sudah mampu membentuk ketangguhan dan mental positif pada anak? Mari lapangkan dada kita agar mampu lebih baik setiap perpindahan waktu dalam mengasuh anak-anak kita.